Saya mulai recordnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu di Zoom kelas GGDN di hari yang ketiga. Jadi kita sudah melalui hari pertama di mana kita sebetulnya mengenal sih ya, karena untuk 27 perangkat yang seyogyanya dimiliki oleh guru sebetulnya disebut 27 banyak kali gitu kan, tapi sebetulnya kita tahu saja pun it's okay. Jadi minimal kita pernah tahu. Jadi nanti kalau tiba-tiba diminta untuk membuat oleh pengawas atau kita merasa butuh, kita bisa bikin. Itu aja sih. Jadi paling tidak menambah referensi kita. Kemudian berkenaan dengan hari yang kedua, analisis, itu nanti saya sambungkan sedikit di hari ini. Hari ini kan sebetulnya kita akan mempelajari yang berhubungan dengan bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, sama yang terakhir adalah penilaian. Tadi secara materi sudah, tinggal terakhirnya ini adalah bincang-bincang kita ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau materinya kurang, maksudnya Bapak Ibu merasa cuman segitu misalnya, karena sebetulnya nggak akan cukup kalau hanya 3 hari gitu. Kami dan itulah sebetulnya kalau pembelajaran orang dewasa seperti kita ini kan sebetulnya cuman dipancing dikit ya, dikasih kailnya, habis itu kita cari sendiri. Gitu. Jadi saya pribadi berharap semoga saja bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi dan bisa memancing sedikit sehingga nantinya Bapak Ibu bisa lanjut searching sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Hai Mas Eka, pinjam dong. Nah, oke. Kemudian yang hari ini pengembangan perangkat pembelajaran yang ada hubungannya dengan bahan ajar, LKPD, sama media pembelajaran. Saya sebetulnya mau fokus ke situ Bapak Ibu, dan saya ingin menunjukkan sesuatu sama Bapak Ibu. Yang saya tunjukkan ini akan ada hubungannya dengan materi di hari kedua, yaitu analisis. Jadi kan ada 27 perangkat, sebetulnya itu kita analisis dari analisis kurikulum, analisis SKKD dan sebagainya kan Bapak Ibu sudah sering lihat gitu kan. Dan yang ada hubungannya dengan pengembangan perangkat itu yang kita bikin sendiri, itu akan nyambung ke bahan ajar, LKPD, sama media pembelajaran dan penilaian. Sebetulnya itu sih. Yang lainnya itu bisa dikerjakan secara tim atau waka lah ya biasanya kayak gitu. Baik, saya akan share dulu, share screen sebentar. Nanti Bapak Ibu boleh menyiapkan kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu. Karena ya nanti insya Allah saya share juga. Oh ini juga. Tunggu ya Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen. Belum kelihatan karena memang belum saya perlihatkan. Bentar Bapak Ibu, belum kebuka ternyata. Analisis kebutuhan bahan aja. Ini dulu. Kok enggak muncul? Oke, sudah muncul. Baik, share screen-nya kenapa dia nggak muncul ya Bapak Ibu? Ada apa dengannya? Tapi nggak apa-apa, ini aja. Coba ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat screen saya? Bapak Ibu lihat apa? Neng lihat apa nih? Ada apa di situ? Ada apa di situ? Lihat perangkat ya. Oke. Berarti udah kelihatan. Silabus.
Silam. Jadi gini Bapak Ibu, jadi yang saya tunjukkan ke Bapak Ibu ini adalah analisis bahan ajar. Jadi kita menganalisis bukan bahan ajarnya yang dianalisis, enggak. Yang saya tunjukkan ini adalah kita menganalisis apa yang kita punya untuk kemudian menentukan butuh enggak kita bahan ajar, atau butuh enggak kita lembar kerja, butuh enggak apa yang kita butuhkan apa aja gitu. Jadi ending dari analisis adalah kesimpulan apakah kita perlu membuat bahan ajar tersebut atau tidak. Itu di sini saya sebut dengan analisis bahan ajar, maksudnya begitu. Nanti saya akan menunjukkan juga analisis LKPD, kemudian analisis media media pembelajaran. Jadi ada 3 yang akan saya tunjukkan malam ini. Nanti file akan saya share. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang saya tunjukkan di sini adalah analisis untuk pengembangan perangkat bahan ajarnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini apa yang saya tunjukkan ini adalah hal yang saya pindah dari RPP, gitu aja sih. Jadi di sini ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya, ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, itu semuanya dari RPP. Kemudian di endingnya saya tambahi satu kolom untuk menentukan jenis bahan ajar apa yang sesuai dengan yang sudah saya tuliskan tadi. Jadi ini balik lagi ke apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebetulnya bahan ajar, LKPD, media pembelajaran itu memang harus seperti apa namanya juga pengembangan ya Bapak Ibu. Jadi itu kita sesuaikan dengan rencana pembelajaran kita gitu. Jadi kita kembangkan di situ. Jadi pertama kali memang yang harus dibikin RPP-nya, dan kalau RPP itu bukan bikinan atau buatan Bapak Ibu bisa bayangkan gitu. Bapak Ibu pasti bingung, ini butuh nggak sih saya RPP aja bukan saya yang bikin misalnya kayak gitu. Cuman di sini saya tegaskan bahwa misalnya Bapak Ibu menggunakan RPP orang lain pun bagi saya pribadi itu nggak masalah. Yang penting satu, Bapak Ibu pegangin baik-baik. Bapak Ibu harus sesuaikan itu dengan kondisi kelas Bapak Ibu. Dan itulah yang saya sebut dengan ATM gitu ya. Kita ambil dari orang, kita copy, kita runtut di situ. Oh, yang ini pas lah sama kelas saya. Oke, kerjakan gitu. Oke, kita gunakan. Nggak masalah ya Bapak Ibu. Kalau plek persis itu jiplak namanya. Tapi kalau kita ambil dengan modifikasi itu ATM. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Di sini ada ini ternyata di sini setelah saya analisis, saya butuh untuk membuat modul, misalnya modul materi yang sudah saya share tadi gitu. Kemudian ternyata saya butuh untuk membuat lembar kerja, dan itu hasil analisis saya gitu. Kalau misalnya ini RPP-nya Bapak Ibu merasa ini kayaknya di bagian ini nggak perlu lembar kerja, ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Nah seperti ini. Kebetulan untuk materi English kan ada speaking, ada reading. Nah, ternyata di sini saya butuh membuat modul materi speaking sama modul praktek. Beda dengan yang atas. Di sini saya untuk readingnya saya bikin modul materi sama lembar kerja misalnya. Tapi ternyata untuk di speaking saya nggak butuh lembar kerja. Saya butuhnya modul praktek. Ya udah saya tulis di situ. Ini hanya contoh dan bisa dimodifikasi. Untuk writing ternyata saya butuh modul materinya dan prakteknya. Seperti itu aja. Jadi cuma ditambah satu kolom. Terus misalnya ada yang tanya, misalnya nggak seperti itu modelnya, Bu. Misalnya pakai saya model variasi saya sendiri boleh. Ini saja saya bikin sendiri. Jadi ini dari dosen pendamping pembimbing di situ yang PPG saya kemarin itu. Kami hanya diberi runtutan-runtutan, kemudian kami memodifikasi sendiri, dan inilah hasil belajar saya kemarin. Oke, nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini berarti sudah. Itu satu, kemudian saya tunjukkan selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah contoh analisis bahan LKPD.
Coba kita tengok ada apa di sini. Bapak Ibu boleh kalau ada pertanyaan bisa dicatat-catat dulu, nanti setelah ini bisa tanya jawab. Nah, ini modelnya lain ya Bapak Ibu ya, tetapi tetap fokusnya ke situ. Jadi saat kita melakukan analisis pengembangan perangkat pembelajaran LKPD, di sini kita menggunakan seperti ini. Nah, ini dianalisis fungsinya apa? Biar tahu kita betulan butuh enggak sih LKPD itu gitu. Intinya itu. Jadi misalnya di sini saya ngambil tema seperti yang saya sudah share, jenis LKPD-nya LKPD Reading Comprehension. Di sini saya lihat dulu ketercapaian KD saya tercapai enggak ya dengan LKPD itu. Jadi saya analisis sendiri. Jadi bukan orang lain. Kemudian di sini untuk LKPD di keterangannya saya seperti ini. Tadi kalau saya nggak salah ada sahabat yang di dalam kelas Telegram bertanya sebetulnya untuk membuat LKPD itu apa aja runtutannya. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan. Untuk LKPD itu isinya terserah Bapak Ibu, yang pasti ada bagian-bagian yang memang harus ada seperti itu. Seperti ada judulnya, ada petunjuk belajarnya, kayak gitu. Jadi misalnya dari apa yang saya share nanti di dalam file ini, ternyata Bapak Ibu mau tambahi aja, nggak ada masalah. Jadi ini sudah saya tulis di sini, dan ini ya, insya Allah menjawab yang ditanyakan rekan tadi. Hanya saja jangan jadikan ini patokan mati ya Bapak Ibu, itu pesan saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini mohon untuk dijadikan referensi saja. Oh ternyata ada yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu menemukan model LKPD yang lain, ya sia-sia saja. Bukan punya saya yang salah atau punya beliau yang salah, enggak. Jadi LKPD itu disesuaikan dengan kebutuhan juga. Cuman ada pattern-nya atau poin-poinnya yang memang harus ada. Gitu. Nah, kita tengok ini seperti tadi sih. Oke. Nih, ini seperti tadi. Ini adalah salah satu tugas di PPG Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu PPG terus mau ATM punya saya, ATM aja, santai aja. Nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah. Oke, gitu ya. Jadi bedanya cuma di sini aja. Itu analisis biasa aja kok. Nah, seperti ini. Baik, saya lanjutkan yang ketiga. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan media pembelajaran. Baik. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di materi tadi sore, bahwa untuk media pembelajaran kan banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan KBM saya itu daring. Jadi karena memang lagi daring saat itu untuk PPG-nya, saya menggunakan yang daring. Nanti Bapak Ibu kalau tidak daring bisa dimodifikasi. Jadi Oke, jadi misalnya di sini faktor yang dianalisis, Bapak Ibu bisa perhatikan. Saya ini kumpulkan beberapa media yang saya kuasai, gitu. Jadi saya taruh di situ kemungkinan media pembelajaran yang mau saya pakai itu selama pembelajaran saya. Ada PowerPoint, video scribe, video pembelajaran. Jadi saya menjelaskan quizboard, pakai Telegram, poster, teka-teki silang, Liveboard sama Google Form. Di sini saya tuliskan itu untuk sementara di pembelajaran saya. Kemudian saya di sini saya tentukan gitu kejelasan media dengan tujuan pembelajaran. Saya buka RPP saya. Kemudian RPP kita kan nggak cuma satu kan Bapak Ibu, RPP kita kan banyak gitu kan, terserah Bapak Ibu mau bikinnya RPP itu dibikin langsung di satu subbab atau per hari atau bagaimana kan terserah Bapak Ibu. Nah di situ disesuaikan aja dengan RPP-nya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu pegang satu RPP, kemudian Bapak Ibu lihat kejelasan media dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya ini.
kalau saya pakai PowerPoint cocok enggak ya? Nah, itu maksud saya. Jadi di sini oh bisa saya tik. Kalau pembelajaran tujuan pembelajaran yang begini pakai video scribe masih bisa enggak ya? Bisa, oke. Nah, tik di sini bukan berarti saya gunakan semua, enggak. Di sini analisis fungsinya adalah ini bisa saya pakai gitu loh. Nanti tinggal saya mau pakai yang mana. Gitu. Jadi istilahnya ini adalah pilihan. Bapak Ibu harus ingat bahwa sebanyak apapun media yang kita kuasai, tidak harus semuanya kita pakai. Itu digarisbawahi. Terus bagaimana kita menentukan media yang tepat untuk pembelajaran kita? Kita lihat peserta didik, kita lihat kondisi mereka, dan timing juga ya Bapak Ibu. Misalnya nih, waktunya panjang, tapi Bapak Ibu kasihnya kuis yang cepat selesai. Habis itu mau ngapain lagi kan gitu. Jadi kita prediksi waktunya. Oke, kemudian yang kedua kesesuaian media dengan KIKD sama IPK-nya. Oh, sesuai nggak ya? Kalau enggak ya enggak. Tapi biasanya semua media itu sesuai kalau untuk tujuan pembelajaran KIKD sama di sini. Nah, Bapak Ibu coba lihat untuk yang di nomor 4. Di nomor 4 nih, konsistensi tujuan materi dan evaluasi. Saat kita membuat RPP, pasti ada evaluasi di situ. Evaluasinya bisa diakhiri dengan penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tengok, kalau di PowerPoint itu bisa sampai evaluasi. Video scribe saya pun bisa evaluasi atau apa kayak quiz-quiz atau apa pakai video scribe itu bisa. Kemudian untuk untuk video scribe di sini saya tidak klik ya. Berarti saat itu saat saya menganalisis saya berpikir bahwa oh tidak, video scribe tidak untuk evaluasi tapi hanya untuk menyampaikan materi, misalnya seperti itu. Makanya di sini saya tidak tik. Kemudian untuk video pembelajaran ternyata saya tidak tik juga, berarti saat saya mengevaluasi bersama RPP yang saya pegang, saya berpikir bahwa oh video pembelajaran saya bukan untuk evaluasi, tapi untuk menyampaikan materi. Makanya tidak saya klik. Kemudian untuk quizzes jelas-jelas untuk evaluasi ya Bapak Ibu ya. Ya udah berarti saya klik, oh saya bisa evaluasi pakai quizzes. Oh saya bisa pakai quizbot. Bagaimana dengan poster? Oh ternyata saat itu di RPP saya, kalau saya mengevaluasi pakai poster itu nggak cocok misalnya. Tapi kan ada evaluasi yang bisa pakai poster ya Bapak Ibu ya. Misalnya di bahasa Indonesia kayaknya evaluasi ada yang bisa pakai poster ya Neng ya. Iya, ada itu. Misalnya speaking saya misalnya. RPP saya RPP yang fokusnya ke speaking misalnya. Saya bisa pakai poster. Karena di situ saya jadikan bahan posternya saya jadikan bahan untuk mengambil nilai misalnya. Berarti saya tik. Tapi kebetulan di sini saya nggak tik, berarti itu sama RPP saya nggak cocok. Gitu. Teka-teki silang, Liveboard, Google Form. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi apapun hasil analisis kita itu sebetulnya nyangkut di kita sendiri gitu, sesuai dengan RPP yang kita pegang gitu. Kemudian analisis kebutuhan. Nah, ditengok seperti ini aja sebetulnya. Nanti Bapak Ibu bisa kopas aja santai aja. Bapak Ibu kalau butuh bentuk Word-nya, saya kasih bentuk Word-nya. Ini kan PDF nih. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja. Kemarin kayaknya ada yang minta itu ya, kalau bisa bentuknya file yang bisa asal edit gitu. Ya, ini nanti saya berikan. Oh, ini analisis kebutuhan. Jadi gitu aja sih Bapak Ibu, simple. Kita bikin simple. Nah, di sini ada kesimpulan nih. Kesimpulannya ini juga kita yang bikin gitu. Ternyata dalam pembelajaran reading comprehension, saya bisa memberikan penjelasan materi dengan menggunakan PowerPoint, video scribe, video pembelajaran, poster, dan aplikasi Liveboard dan Google Form. Itu sesuai dengan yang saya tik di sini. Nah, kan sama. Nah, kemudian kesimpulan saya yang kedua, ternyata untuk memberi evaluasi, saya bisa menggunakan PowerPoint, video scribe, Liveboard, Google Form.
kayaknya salah ya kesimpulannya. Gitu. Pokoknya itulah Bu. Ini contoh aja. Kemudian dalam memberikan asesmen saya dapat menggunakan quizzes, teka-teki silang dan Google Form seperti itu. Itu adalah kesimpulan untuk kita sendiri. Jadi kita analisis sendiri, kita bikin RPP sendiri, kita analisis sendiri, kita simpulkan sendiri, akhirnya kita percaya diri. Oh iya, tujuan pembelajaran saya akan tercapai kalau saya begini. Jadi intinya begitu, Bapak Ibu. Nah, yang saya akan gunakan untuk mendukung RPP saya, dan kebetulan adalah reading comprehension, saya akan menggunakan ini. Jadi, itu aja. Baik, ini apa nih? Ngikut aja dia, Bu. Ini nggak kepakai. Baik, itu aja sih. Ada 3 yang mau saya tunjukkan. Ini file ini kayaknya sudah semua. Saya serahkan ke Bapak Ibu ya, tinggal yang ini. Oke deh, saya stop sharing. Nah, sudah. Jadi itulah tambahan malam ini. Dan sekarang adalah waktunya bertanya jawab secara langsung. Kalau Bapak Ibu ingin apa ya istilahnya mempertegas sesuatu atau mungkin nggak sepakat sama saya, enggak Bu, setahu saya begini, nggak masalah gitu. Jadi apa yang saya sarankan ke Bapak Ibu sebetulnya hasil belajar juga. Neng ini saksinya kalau saya suka belajar juga ini di GGDN. Jadi ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu apa yang saya sharingkan saat saya jadi narsum itu juga hasil belajar gitu. Dan saya pribadi yakin saat kita belajar, kita share ke rekan yang lain, ilmu nggak akan habis kan Bapak Ibu, malah tambah tebel insya Allah. Dan saya juga berharap begitu sama Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau di darat di darat atau di kelas lain, Bapak Ibu ada hal yang menarik yang kira-kira ini kayaknya belum pernah ini ada yang men-sharingkan atau saya sepertinya bisa sharing ini. Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau boleh silahkan untuk japri saya, japri Neng Yus, japri Bunda Mira gitu. Kemudian bilang saya kalau boleh mau jadi narsum deh di GGDN. Oh, alhamdulillah banget ya Neng ya. Asik itu. Bahkan ada form narasumber. Jadi nanti bisa diminta. Neng Yus ini bukan kebetulan, memang dipilih sebagai tim humasnya GGDN. Itu sih. Itu saya promo ini sekalian promosi. Neng ketawa. Oke deh, baik. Saya buka sesi tanya jawab. Tanya jawab pula, nanti saya nggak bisa jawab bahaya. Nggak, sesi sharing ya Bapak Ibu. Silakan yang berkenan sharing ini. Banyak yang kelihatan nih. Bunda Puji Rianti, halo, selamat malam. Banyak di kolom chat itu. Oh iya, Neng. Halo. Nggak bilang nih. Pak Sudar, saya sudah menepati janji. Halo, menepati janji. Enggak, sebenarnya kita Zoom malam ini, Pak. Cuman dibatasi sampai Bu. Jam 8. Iya. Silakan kalau ada yang makasih, mau Bu. Disampaikan. Pak. Ya. Makasih Bu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, dari 27 perangkat yang Ibu paparkan sangat luar biasa bagi saya, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Terus terang saja, jujur saya iri, Bu. Iri apa? Iri Ibu rupa-rupanya 3 hari ini insya Allah dapat pahala besar, Bu. Oh, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan oleh teman-teman kita se-Indonesia, Bu. Amin. Namun ada yang ingin saya pahami, Bu. Dari 27 perangkat yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalkan dipilah ya, ada istilah dalam akidah kita, ada hukum wajib, ada hukum sunnah, Bu, ya, misalkan gitu. Kalau kita kelompokkan, mana yang sebenarnya wajib artinya harus ada, dan mana yang sebagai pelengkap saja, Bu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah kemarin saya menyampaikan sebagai bonus masalah hot, Bu, ya.
Ya, Pak. Seandainya Ibu berkenan, mohon nanti sedikit Oh, gitu. disampaikan atau minimal kami diberi link atau Sharing. apa untuk materi untuk saya pakai untuk belajar, Bu, gitu. Ya. Oke, Pak. Sementara itu, Bu, 2 hal itu yang perlu kami sampaikan, dan yang terakhir, Bu, Oh, ya, Pak. mohon nanti kami minta nomor WA-nya, barangkali suatu waktu bisa kontak atau konsultasi lagi, Bu, gitu, berlanjut Dengan senang gitu. hati. Nggih, Pak, matur nuwun. Makasih banyak Pak Sudaresman. Jadi Bapak Ya, Ibu, ini gitu. jujur aja Terima saat kasih. iya, saat ada Bapak Ibu yang semangat seperti ini, sebetulnya nggak cuma saya rasa, tapi narasumber yang lain pun akan sangat bahagia kan, berarti apa yang disampaikan bermanfaat gitu. Matur nuwun sangat, terima kasih apresiasinya Bapak. Berkenaan dengan HOTS, sepertinya kita akan nggak mungkin untuk kita bahas saat ini. Tapi nanti seperti Bapak bilang, insya Allah nanti saya juga akan share materinya, file yang saya punya ya Bapak ya. Karena kebetulan saya juga Ya, Bu, ya. orangnya suka ngumpul-ngumpulin gitu. Saya jadikan satu folder gitu. Kemarin ada juga yang japri WA saya, Bu, kok dicampur-campur SD, SMP, SMA, bingung saya katanya saya. Dan kebetulan untuk saat itu memang saya asal share saja. Saya belum pisah-pisahkan, tapi insya Allah nanti kalau ada yang Bapak Ibu butuhkan, saya akan carikan, saya akan share. Jadi itu kalau nanti saya tidak sempat share di kelas pengembangan, saya akan share di kelas pasca ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang berkenan silahkan masuk ke situ. Nanti kita bisa diskusi. Bahkan untuk HOTS yang disampaikan oleh Bapak Sudaresman, kalau Bapak Ibu berkenan bisa aja bilang aja di situ, Bu, mana HOTS-nya, Bu, ayo Zoom Zoom tentang HOTS, ayo gitu. Kalau ada waktu, ayo, insya Allah ada gitu. Oke, itu. Kemudian yang berkenaan dengan 27 perangkat, mana yang penting, mana yang enggak. Bapak dan sahabat-sahabat yang lain yang ada di kelas kita ini, saya jujur aja kalau dimintain pendapat mengenai mana yang wajib, mana yang tidak, kalau saya bilang yang ini tidak wajib, kok nanti ada pengawas datang terus saya dicubit gitu kan. Ya, terus kok berani-beraninya bilang nggak wajib, padahal itu sudah tertera. Jadi saya pribadi saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang harus dikerjakan, mana yang enggak. Kalau saya pribadi sih Bapak Ibu, karena saya juga guru, kebetulan JP saya banyak, jam ngajar saya banyak. Jadi saya tahu banget rasanya, bukan karena saya koordinator terus saya tidak mengajar, tidak. Kalau di sekolah swasta kami semua mengajar gitu. Kepala sekolah ada yang sudah tidak mengajar karena betul-betul banyak kerjaannya. Karena kalau di swasta kerjaannya mungkin adalah hal-hal lain gitu kan. Terus kalau saya masih ngajar dan saya tahu betapa sibuknya ngajar perangkat segitu banyak. Kalau saya pribadi yang penting saya punya satu dulu. Maksudnya dari 27 itu saya punya saya paham, kemudian minimal saya punya pegangan gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan ditengok saja yang umumnya ada gitu. Dan yang disarankan oleh pengawas sekolah dan juga kepala sekolah, silahkan jadikan itu wajib. Itu saran saya. Jadi kalau misalnya nih kebetulan, misalnya ini saya bukannya underestimate gitu ya, tidak. Tapi siapa tahu di antara 27 itu Bapak Ibu kepala sekolah ada yang tidak tahu, bukan karena apa-apa, tapi memang tidak pernah ditanyakan misalnya. Tidak pernah ditanyakan oleh pengawas, jadi dianggap oh ini berarti tidak penting. Kemudian Bapak Ibu sebagai guru ternyata tidak diminta untuk membuat itu. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu bisa saja ya ini yang penting saya tahu dulu, nanti kalau saya diminta bikin saya bikin, misalnya kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Cuman Bapak Ibu harus ingat sebetulnya semua perangkat itu tujuannya adalah untuk mempermudah
pekerjaan kita, bukannya justru membebani kan gitu. Nah, kalau saya bagi saya yang urgent itu Bapak Ibu adalah yang akan dievaluasi, misalnya waktu akreditasi, waktu kunjungan pengawas, misalnya seperti itu. Apa yang diminta itu yang kita sediakan. Kalau dari saya pribadi secara awam, saya berpikirnya seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di sini kebetulan ada yang pengawas ada di kelas ini, oh Bu Astuti ini ya kayak gitu. Mohon maaf. Jadi saya menjawab hanya dari sisi saya secara subjektif saya ya Bapak Ibu ya. Yang pasti saya menyampaikan itu untuk memberikan info kepada Bapak Ibu bahwa ada begitu perangkatnya. Yang penting Bapak Ibu tahu kalau dari pengawas atau kepala sekolah minta Bapak Ibu membuat ya saya sarankan dibuat aja. Tidak usah, oh ini kan nggak penting, nggak usah dibuat. Saya harap tidak terjadi seperti itu. Jadi tetap kita jalankan apa yang bisa kita jalankan. Tapi ingat satu, first thing first. Apa yang lebih penting kerjakan dulu. Gitu. Kita lagi ngerjain RPP, anak nangis misalnya, Bapak Ibu mau ngelanjutin RPP, ini kan tugas saya bikin RPP, anak nangis biarin, oh jangan. First thing first. Jadi anak dulu, misalnya anak lagi berkelahi, ya udah kita selesaikan dulu, baru melanjutin RPP kan gitu ya Bapak Ibu. Itu aja sih. Jadi Pak Sedar mohon maaf kalau jawaban saya kurang berkenan, tapi dari sisi saya seperti itu. Gitu. Baik. Kemudian Bapak Ibu ini ada pertanyaan di chat. Mana ya? Ini. Izin bertanya dari Bunda Istiqomah. Apakah ada aturan atau acuan dalam menyusun LKPD? Kalau aturan paten tidak. Yang pasti dalam LKPD itu ada hal-hal yang memang harus ada. Judul, harus ada materinya sedikit, misalnya kayak gitu, ada instruksinya, misalnya kayak gitu. Tadi kebetulan untuk di file saya sudah saya sebutkan, Bapak Ibu ikuti aja. Tapi kalau mau dimodifikasi silahkan. Terus kalau saya nggak salah, saya punya e-book yang ada hubungannya dengan pembuatan LKPD. Nanti saya share, insya Allah saya cari dulu ya Bapak Ibu. Ya di situ ada beberapa jenis LKPD, maksudnya beberapa jenis aturan pembuatan LKPD. Dari situ saja saya bisa nyimpulin saat pertama kali dapat e-book itu bahwa sebetulnya tidak ada aturan baku dalam pembuatan LKPD. Nah, di situ saya lihat ada beberapa poin yang sama dan berarti saya simpulkan kalau poinnya sama di semua yang saya lihat berarti itu penting dan Bapak Ibu cantumkan saja di situ. Jadi kalau oh ya, ada satu lagi. Kecuali kalau untuk lomba ya Bapak Ibu ya. Ini untuk semua Bapak Ibu yang ada di sini. Apapun itu, lomba apapun itu. Saat Bapak Ibu mengikuti lomba, misalnya lomba guru berprestasi, lomba karya tulis ilmiah atau apa, Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu pelajari di kelas manapun, kalau Bapak Ibu ikut lomba, jangan lupa untuk mengikuti juknis lombanya gitu. Jadi jangan pernah namanya juga lomba, berarti ada panitianya, panitia menentukan juknisnya seperti ini, Bapak Ibu lakukan. Meskipun berbeda dengan apa yang Bapak Ibu pelajari. Itu maksud saya. Jadi untuk patennya, untuk yang ditanyakan Bunda Istiqomah, saya jawab saya pribadi merasa bahwa untuk aturan acuan patennya saya belum menemukan, tapi ada beberapa jenis LKPD di mana ada poin-poin yang sama dan poin-poin yang sama itulah yang kita bisa garis bawahi harus ada di LKPD seperti itu. Nanti saya share ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Kemudian Bu bahas cara membuat RPP juga untuk daring. Aduh, Neng, bagian RPP Neng. Iya, sebetulnya saya ingin sekali, tapi sepertinya nggak akan sempat Bapak Ibu. Nanti kita di kelas pasca kalau Bapak Ibu mau, ayo sharing gitu ya. Oh, maaf, adakah contoh untuk SD? Saya kemarin ikutnya PPG SMA, Bapak Ibu. Sepertinya saya tidak punya, tapi nanti saya carikan dulu. Adakah contoh untuk kelas TK? Nah,
Untuk kelas TK saya mohon maaf seperti yang saya sampaikan kemarin, saya untuk TK saya ada referensi teman kemarin yang yang saya sampaikan ke Bapak Ibu pun itu dari teman guru TK ya Bapak Ibu ya. Saya pribadi saya nggak punya. Itu mohon maaf. Betulin. Oke. Oke, ini ada dari Bunda Tri Oktaviani. Ada tidak ya Bu? Contoh untuk SD, bahan ajar, media, LKPD. Nanti saya carikan ya Bunda ya. Insya Allah semoga saja ketemu. Dan kalau ketemu saya share di kelas pasca insya Allah. Oke. Oke. Oh ini amin Bunda Sundariani. Oke. Belum ada. Oke. Semoga segera dipanggil PPG-nya ya Bunda. Oke. Sebentar. Oke. Ini Bapak atau Ibu ya? Bunda Ade Ismail atau Bapak Ade Ismail? Punten Bu, mohon kalau bisa Zoom ini ada di YouTube juga sehingga kita dapat mengulang-ulang. Oh, insya Allah. Jadi ini saya record, nanti seperti hari kedua akan saya masukkan ke YouTube Bapak Ibu. Jadi ini nggak saya live kan karena khawatirnya saya kemarin pernah live langsung gitu kan Bapak Ibu, saya jadi terpikir Bapak Ibu kan ini kelasnya beda, bukan kelas seminar biasa kan Bapak Ibu. Jadi saya memberikan hak ke Bapak Ibu dulu untuk mengikuti kelas ini, baru nanti setelah kita discuss hasil recordnya baru saya kasihkan ke YouTube gitu. Jadi itulah. Baik, ini sepertinya di chat sudah selesai. Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing atau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu kepada saya? Saya jadi nggak enak ngomong terus dari tadi. Hai Bunda Hasrani. Sebentar, saya mau menyapa kakak cantik saya dulu. Bu Jui. Hai. Oke. Iya, di unmute dong. Hai Bunda, hai Bu Jui. Ini panggilan saya sebetulnya bukan Bu Jui ke beliau. Beliau sebetulnya mentor saya dari saya kecil. Itu. Bunda, Bu Jui ada yang mau disampaikan berkenaan dengan LKPD. Beliau ini banyak pengalamannya, lebih banyak dari saya, Bapak Ibu, dan saya termasuk belajar dari beliau ini. Siapa tahu ada yang salah dari apa yang saya katakan tadi, Bunda, Bu Jui. Belum masuk, unmute dulu. Iya, nggak ada suaranya loh. Kok bisa ya? Nggak masuk. Mikrofonnya nggak sinkron dengan laptop. Oh iya, coba Bu Jui dilepas aja headsetnya, coba. Bisa ya Neng ya kayak gitu. Coba dulu. Kadang nggak masuk. Dicolokannya diambil, colokan mikrofon dari laptop. Oh, jadi nggak usah pakai. Dicabut. Sudah bisa? Colokan mikrofonnya dicabut dari laptop. Ya. Nah, di-on-kan lagi Bunda. Halo. Oh iya, nggak bisa. Bu Jui, headsetnya diambil, colokannya diambil aja, jadi pakai mic yang dari laptop aja. Bisa. Mas Hatta, tengok Bude, tengok Bude. Hai. Ya. Dikeraskan. Juga kedengaran. Susah ya. Mikrofonnya nggak diklik tadi waktu ini ada itu tulisan. Oh iya. Iya juga ya, mungkin ya. Oke deh. Maaf ya Bu Jui, kami nggak bisa dengar. Ini ya Bunda Jui yang
Sio ini kemarin ya? Oh ya, Ini salam kenal ya Bunda Jui. iya yang Baru CEO, ketemu. iya sains kebetulan. Oke, baik kita lanjutkan. Ada Bunda Hasrani, Bunda Hasrani. Bunda ada yang ingin disampaikan, Bunda Hasrani? Silakan loh. Enggak, Bunda. Bunda senyum aja, jadi gak enak saya. Iya, gak apa-apa Bunda. Baik, oh ada banyak ini. Ada Bunda Kasriati. Bunda, malam. Bunda ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ih, sama. Itu berapa tahun itu? Manis sekali. Ayo Bunda, say something. Iya, enggak Bunda. Mbak Stuti, izin bertanya. Alhamdulillah, saya menunggu memang ada suara lain. Baik, Bunda Husnul Khotimah, ada yang bisa saya bantu atau ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Iya, yang ingin saya tanyakan, apakah materi ajar itu sama dengan bahan ajar? Kemudian adakah poin-poin apa saja yang harus ada di materi ajar atau bahan ajar itu? Oke. Soalnya saya belum. Good question. Jadi gini. Materi ajar sama bahan ajar. Tadi kan itu ya, Bunda ya. Jadi gini, Bunda. Dalam pembelajaran kita kan pasti ada yang tadi ada SK, SD, pokoknya apa yang misalnya kita punya buku textbook lah, Bunda. Kita mau bab 1 di situ. Mau membahas bab 1 di buku itu misalnya. Nah, di sini berarti itu kan materi ajarnya ada di dalam bab 1 itu. Misalnya apa ya? Misalnya kalau saya di pelajaran saya tempat-tempat bersejarah, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya, kita ambil satu contoh gitu. Saya mau mengajarkan tentang tempat-tempat bersejarah. Otomatis di buku itu sudah ada di buku pegangan saya berkenaan dengan tempat-tempat bersejarah. Berarti itu materinya sudah di situ. Nah, saat saya melihat di buku K13 tentang tempat-tempat bersejarah itu, ternyata saya berpikir, oh ini materi yang saya ajarkan ke anak bisa lebih dari ini gitu. Jadi itu materinya sudah ada di situ di buku. Kemudian saya berpikir, oh materi ini bisa saya perluas. Nah, setelah saya berpikir bahwa materi ini bisa saya perluas, saya searching di internet misalnya. Saya searching bahan lain di internet, saya gabungkan, maka itu menjadi bahan ajar saya. Jadi bahan ajar yang saya jelaskan atau saya sharingkan di sini adalah bahan ajar yang merupakan pendamping dari materi utama dari buku K13 yang saya pakai. Jadi untuk secara sederhananya seperti itu. Jadi materi kita anggap sebagai hal mendasar yang memang harus dikasihkan ke anak, sedangkan untuk bahan ajar yang saya sampaikan di kelas kita ini adalah bahan ajar yang mendampingi materi tersebut gitu. Jadi gini, kalau misalnya materinya sudah ada di buku dan Bapak Ibu merasa pas dengan materi itu, Bapak Ibu udah nggak usah lagi bikin bahan ajar Bapak Ibu gitu. Kenapa enggak Bu Astuti? Ya karena di buku sudah gitu. Nah, tapi saat Bapak Ibu merasa bahwa di buku itu, oh sepertinya ini materi di buku ini lebih tinggi loh, anak saya sepertinya nggak mampu. Ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu harus mencari bahan ajar yang bisa menyesuaikan dengan cara berpikir anak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sendiri yang lebih tahu gitu. Misalnya sedang membicarakan tentang teknologi, sudah tinggi ngomongnya tentang internet, tentang misalnya apa, bank data misalnya ya, tinggi sekali. Wah anak saya nggak mampu ini, bagaimana caranya supaya anak saya tahu tentang itu? Bapak Ibu
dampingi dengan bahan ajar Bapak Ibu. Nah, di sini bahan ajar juga bisa berupa perincian dari materi dari buku paket Bapak Ibu. Misalnya di K13 membicarakan membicarakan sesuatu yang kurang detail, Bapak Ibu dampingi dengan bahan ajar yang Bapak Ibu bikin dan Bapak Ibu jelaskan di situ. Jadi bahan ajar bisa disimbolkan adalah sesuatu yang digunakan untuk mendampingi dari materi utama dari buku yang kita gunakan. Apakah itu sedikit menjawab Bunda Husnul? Sudah sangat jelas, baru ngerti sekarang. Iya, mohon maaf sadar. saya ya, kira sama. Kalau sama berarti nantinya gini, kalau di logika gini. Kalau Bapak Ibu membuat bahan ajar yang sama dengan yang ada di buku, berarti Bapak Ibu bahasa Jawanya mindon gaweni, melakukan pekerjaan lagi gitu. Kalau sudah ada ngapain bikin lagi? Kan intinya begitu. Iya kan Bapak Ibu? Kalau sudah ada dan itu sudah bagus, ngapain harus bikin lagi? Jadi ibaratnya jadi kayak nggarami laut kan. Sesuatu yang sudah kenapa harus kita ulangi? Tapi di sini fungsi membuat bahan ajar, fungsi membuat LKPD adalah mendampingi dari buku paket sehingga tujuan pembelajaran itu lebih tercapai, lebih cepat tercapai. Anak lebih paham, lebih dalam pemahamannya seperti itu. Intinya begitu. Semoga Bunda Husnul apa yang saya sampaikan bisa menjawab pertanyaan Bunda. Tapi misalnya Bapak Ibu punya pendapat yang lain, no worries. Jadi saya di sini juga tidak selalu benar. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu yang ini Bu Astuti ngawur aja, misalnya kayak gitu, Bapak Ibu berhak untuk tidak percaya. Jadi silakan nanti searching dari narasumber atau dari buku, dari jurnal bisa dipadukan gitu aja. Makasih pertanyaannya Bunda. Alhamdulillah sudah sangat ngerti. Terima kasih Bunda. Iya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau sharing Saya, lagi? Bu. Sinten niki nggih? Saya, Bu. Sebentar. Saya nggak ngelihat siapa, jadi Bunda bisa langsung say something aja biar kelihatan di layar saya siapa yang mau sharing nih. Saya, Bu. Ya. Halo, masuk nggak ya suaranya, Bu? Ya, sudah kelihatan. Jadi sudah. Ini Bu Tri Oktaviani. Oke, halo Bunda. Di sini agak-agak. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Makasih sudah hadir di Zoom malam ini. Silakan. Bu, ini masih terkait bahan ajar. Jadi ketika kita nanti membuat bahan ajar itu tetap lengkap ya dengan KI, KD, dan indikator serta tujuan pembelajarannya apakah dimuatkan ke bahan ajar yang kita buat itu. Oke. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Jadi Bapak Ibu yang pertanyaannya bermodel-model seperti ini, maksudnya tipikalnya sama dalam arti apakah ini dimasukkan atau tidak, seperti KIKD tadi, Bapak Ibu seperti yang saya sudah bilang, bahwa ada beberapa jenis bahan ajar yang saya ketahui, LKPD yang saya ketahui. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa itu penting, silakan dicantumkan gitu. Nah, sebetulnya KIKD itu dicantumkan, saya tanya dulu nih, di buku K13-nya pemerintah, Bapak Ibu melihat ada pencantuman KIKD di buku siswa atau tidak? Ada yang berkenan menjawab atau mungkin di rumah ada? Neng Yus, apakah ingat? Oh, Neng Yus langsung bergerak cari buku. Kalau Bunda Tri, setahu Bunda Tri ada nggak KIKD di buku pemerintah yang buku siswa? Buku siswa ya, bukan buku guru. Ayo Neng, cepat Neng. Kalau buku siswa. Halo Bu. Iya nggak apa-apa Bunda, santai aja sama saya. Saya juga cuma tanya kok. Neng ada nggak? Guru yang ada Bu. Iya. Di buku guru itu ada. Bener. Kalau Neng ada Neng? Di bab 1 aja Neng, langsung dibuka gitu. Ada?
Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ups. Ada yang ada geledek Bapak Ibu. Ada, Neng? Tidak ada, cuma tujuan pembelajaran. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu, yang ditanyakan Bunda Tri, berarti saya balik dengan pertanyaan apakah di buku K13-nya pemerintah atau enggak, ada atau enggak. Dan ternyata Neng melihat di situ tidak ada. Nah, karena di contohnya saja tidak ada, Bapak Ibu tidak usah menyantumkan di situ, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya nih di bahan ajar saya tadi ada, itu sebetulnya karena ada tugas yang harus begitu. Saya diminta oleh dosen saya untuk mencantumkan KIKD, makanya saya cantumkan. Jadi itu saya serahkan kembali ke Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, kalau kita mengikuti sesuatu, entah itu lomba, entah itu arahan dari siapa, kita ikuti aja arahan beliau, itu aja. Saya harap Bunda Tri cukup puas dengan jawaban saya. Kalau saya bilang harus dicantumkan, ada pemerintah tidak mencantumkan untuk buku siswanya. Kenapa kita harus nyantumin? Tapi tujuan pembelajaran siswa harus tahu. Kenapa? Biar siswa tahu dia mau ngapain belajar itu. Kan gitu ya Bunda ya. Sip ya? Aman ya Bunda? Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya juga jawab seperti yang saya tahu saja kok Bunda. Saya di sini jujur aja merasa berada di Bapak Ibu yang sebetulnya sangat mungkin lebih tahu dari saya. Jadi kita hanya sharing. Kalau saya salah diingatkan saja. Yang pasti satu, patokan kita adalah hal-hal yang memang sudah disarankan oleh pemerintah, itu aja. Baik, terima kasih Bu Datri. Saya lanjutkan ke rekan yang lain. Ini sepertinya ada Bapak Satiman. Bapak Satiman, halo. Ada yang mau disampaikan? Sepertinya. Oke. Izin tanya, Bunda Astuti. Bunda Zahara. Oke, silahkan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya masalah LKPD, Bunda. Oke, silakan. Lembar kerja siswa. Saya mau tanya bagaimana caranya supaya kita itu bisa membuat LKPD yang menarik bagi siswa, sehingga pembelajaran kita itu bisa berlangsung dengan menyenangkan. Nah, jadi kadang-kadang saya kesulitan dari materi yang akan kita ajarkan itu, dari tujuan yang akan kita capai, bagaimana membuat supaya anak itu senang belajarnya, jadi dia tidak takut dengan pelajaran, apalagi pelajaran saya ini mungkin geografi, kadang-kadang mungkin melihat peta itu anak-anak merasa lah takut duluan. Ya. Nah, jadi itu saja yang perlu saya tanyakan, Bunda. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Zahara. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Gitu. Kalau saya, Bunda, saya kalau disebut guru yang kreatif enggak juga. Gitu. Jadi saya belajarnya lebih ke melihat contoh. Kalau saya, jadi misalnya saya lihat, guru ini bagus loh, gitu. Kenapa sih bisa bagus? Terus saya contoh, saya ATM gitu. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Bunda Zahara, bagaimana caranya supaya LKPD kita menjadi menarik dan membuat sebentar ya, Bunda ya. Ya. Oh, baik. Ada geluduk Bapak Ibu di sana, takut saya. Kalau antenanya di dalam nggak apa-apa kan, Neng? Aku pakai IndiHome ini. Kayaknya nggak apa-apa kan? Kalau antena di luar baru. Oke lah, semoga semua aman ya Bapak Ibu. Bismillah. Oke, berhubungan dengan LKPD yang menarik, Bapak Ibu, ada satu satu hal yang selama ini saya pegang, yang tadi saya katakan. Jadi menarik atau tidak itu sebetulnya kan tergantung subjeknya. Sekarang kita lihat anak kita dulu gitu. Anak kita tuh sebetulnya biasanya tertarik dengan apa sih? Ini contoh, anak zaman sekarang lagi suka Korea.
misalnya lagi suka boy band dari Korea, BTS atau apa misalnya. Nah, saat kita melakukan pembelajaran, kita bisa kaitkan dengan hal-hal yang disukai oleh anak-anak. Itu satu trik aja. Kemudian hal yang umum yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, tidak semua hal yang kita lakukan itu harus murni dari kita sendiri. Jadi kita bisa saja mengambil bahan dari yang lain. Misalnya, ada yang berbunyi di belakang. Oke, misalnya PPT, PowerPoint Bapak Ibu. Saya pribadi untuk PowerPoint itu tidak pernah bisa kreatif untuk bikin PowerPoint yang bagus. PowerPoint saya ya gitu-gitu aja. Seperti yang saya share ke Bapak Ibu tuh PowerPoint saya biasa aja. Terus suatu saat saya belajar di kelas GGDN nih, ada Neng Yus Deseto. Ternyata PowerPoint itu ada yang namanya template. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada template. Template di situ tuh sebetulnya sudah jadi, kita tinggal edit aja, dan itu sudah jadi menarik. Terus saya pernah nyoba dan ternyata jadi bagus ya. Jangan-jangan orang-orang yang PPT-nya bagus-bagus itu caranya seperti ini, saya mikir. Itu sudah bukan masalah lagi, yang penting punya saya sekarang bagus. Jadi saya karena Bunda Zahara bertanya, saya jadi berkeinginan untuk men-share beberapa template PPT ya kelas nanti. Template ke kelas nanti, Bapak Ibu semoga bermanfaat dan bisa membuat media pembelajaran Bapak Ibu lebih menarik. Satu yang saya janjikan ya, nanti insya Allah saya share. Kemudian untuk LKPD, kalau Bapak Ibu lihat tadi, Bapak Ibu lihat LKPD saya, itu sebetulnya ada template-nya Bapak Ibu. Itu saya nggak bikin sendiri. Jadi ada template, tinggal saya masukkan, saya edit-edit. Insya Allah nanti saya share juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara membuat LKPD yang menarik? Saya rasa kita bisa mengoptimalkan dengan saya takut kita bisa mengoptimalkan dengan memasukkan hal-hal yang sekiranya menarik untuk anak gitu aja. Kalau anak biasa melihat, ini ibaratnya anak biasa melihat merah, ya sesekali kita kasih hijau gitu aja sih. Jadi tunjukkan atau tampilkan hal yang sedikit berbeda. Saya rasa itu aja, dan Bapak Ibu, bukannya saya meminta Bapak Ibu untuk tidak kreatif atau mendukung Bapak Ibu tidak kreatif, tapi menurut saya kita pun tidak perlu memaksakan diri untuk membuat LKPD kita sebagus mungkin. Karena esensinya satu, LKPD itu berfungsi dan memberikan hal baik kepada anak supaya tujuan pembelajaran tercapai. Itu saja yang dipegang. Jadi kalau memang mau mempelajari tentang bagaimana membuat LKPD yang menarik, Bapak Ibu bisa aja belajar di kelas yang mempelajari tentang LKPD ya, Neng. Ada kelasnya ya, Neng? Ada gitu. Jadi Bapak Ibu terserah aja. Tapi dari saya pribadi sih yang penting niatnya dulu. Nanti kalau mau membuat sesuatu yang berbeda, bikin aja semampu kita. Kalau akhirnya kita mau belajar, ya silakan di kelas-kelas yang memang ada. Bunda Zahara, mohon maaf saya tidak terlalu mampu untuk menjawab pertanyaan Bunda, tapi saya sarankan seperti itu. Dan untuk saat ini saya membantu dengan nantinya men-share template PPT sama template untuk membuat LKPD nih Bunda nih. Bunda Zahara. Ya, terima kasih Bunda Astuti atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bunda kalau belum puas dengan jawaban saya, semoga saja nanti. Sudah puas, sangat puas sekali Bunda Astuti atas tambahan ilmunya. Makasih Bunda. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum ini 15 menit ke depan kita harus mengakhiri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, ada Bunda Nila Latif. Hai Bunda. Iya Bunda.
Maaf Bunda, ini mungkin tadi saya agak ketinggalan ya, begitu buka ternyata yang di mana ini, yang di Telegram sudah banyak banget. Yang ingin saya tanyakan ini Bunda, apa bedanya LKPD itu dengan media pembelajaran? Oh, seperti itu Bunda. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda Nila. Sebentar, saya agak grogi juga ini ditanyain. Jadi gini, bedanya LKPD dengan media pembelajaran. Bapak Ibu apakah pernah melihat LKS? Ada pernah lihat LKS, lembar kerja siswa yang dijual, entah dijual siapa lah? Ada lembar kerja siswa. Bunda siapa tadi yang bertanya? Bunda Nila, ada pernah lihat LKS? Iya Bun, ya. Iya. LKS. Nah, LKS itu salah satu dari lembar kerja siswa, tapi sayangnya bukan kita yang bikin. Mungkin tim guru yang membuat, tapi bukan kita kan. Jadi saya menganggap LKS itu hanya referensi dari guru supaya kita lebih banyaklah sumber mengenai pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi kita bank soalnya tambah banyak untuk LKS. Saya bukannya menentang LKS, tapi LKPD itu Bapak Ibu ibaratnya adalah sebentar. Oke. LKPD itu ibaratnya adalah lembaran-lembaran yang di sana ada instruksi-instruksi. Bapak Ibu dengar ada yang berbunyi di atas. Oke, instruksi-instruksi atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran siswa. Jadi kalau saya ingin misalnya di dalam kelas itu setelah saya jelaskan anak menjawab soalnya saya taruh di LKPD itu gitu. Nah, bedanya dengan media pembelajaran adalah media yang membantu kita saat mengajar. LKPD adalah modul atau lembaran yang nantinya kita gunakan di tengah-tengah pembelajaran atau pada saat belajar. Jadi ibaratnya media pembelajaran itu bisa berupa apa aja, bisa PPT, bisa audio seperti yang saya share. Tapi kalau lembar kerja peserta didik itu selalu berupa hal yang ada di tangannya peserta didik, baik itu online atau enggak ya Bapak Ibu ya, baik itu berupa file ataupun kertas gitu. Nah, di situ peserta didik akan melihat hal-hal yang harus dia lakukan. Itu. Jadi sebentar. Kira-kira kalau dari penjelasan saya tadi, Bunda ada sudah terbayang belum, Bunda Nila? Jadi LKPD itu isinya sedikit materi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan atau tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan siswa. Tapi kalau media pembelajaran adalah alat bantu kita mengajar, dan itu bisa berupa audio, bisa berupa PPT, bisa berupa benda-benda yang bisa kita pegang. Jadi istilahnya itu. Ya, di situ. Sampai situ Bunda Nila ada dapat gambaran kah? Belum. Ya, ya Bun, sedikit hampir udah ada gambaran. Berarti kalau LKPD itu lebih ke modul ya, modul di mana itu udah runtut urutannya udah jelas, per tema jelas seperti itu nggih. Berarti kalau media itu lebih banyak ke visual, interaktif atau seperti itu nggih. Iya. Jadi untuk media itu untuk membantu kita saat mengajar Bunda. Kalau LKPD itu digunakan untuk pegangan anak dalam melakukan pembelajaran. Ibaratnya betul kata Bunda, itu bisa jadi modul juga sih. Kalau bukan lembaran kita tumbuhkan jadi modul juga ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang dipegang anak, di situ ada runtutannya. Cuman di sini ada sedikit selisih, beda pendapat.
ada yang bilang bahwa LKPD itu di dalamnya semuanya berupa pertanyaan gitu kan. Tapi kalau saya pegangnya adalah modul itu tidak hanya berupa pertanyaan saja, tidak hanya berupa soal-soal, tidak hanya berupa tata kerja anak mau ngapain, tapi di situ ada sedikit materi pembahasan. Jadi di LKPD ada sedikit materi, baru kemudian di bawahnya ada soal-soal atau kegiatan kakak gitu. Ya Bunda, semoga aja sih jelas. Nanti kalau ada teman atau sahabat lain yang mau menambahi penjelasan boleh. Mohon maaf kalau saya terdengar agak berteriak. Ini sedang hujan di Pekanbaru. Gitu. Bunda Nila. Bunda Mila sudah aman? Oh, sudah aman. Semoga ada gambaran ya Bunda. Nanti teman-teman yang lain kalau mau menambahi silakan. Baik. Ada yang mau menambahi Bapak Ibu atau bertanya kembali? Sebentar, ini ada Bunda Eva nih. Bunda Laila Tesai, Bunda, ih manis. Bunda, ini jangan-jangan belum Bunda ini? Atau sudah Bunda? Oh, sudah. Iya. Oh, udah 2. Saya juga 2. Apanya yang 2? Oke deh. Bunda, ada yang mau ditanyakan, Bunda Eva? Atau pas nih? Ada. Di unmute kalau memang ada yang mau disampaikan. Kalau pertanyaan sepertinya tidak ada. Cuman saya dari penjelasan Ibu aja jadi agak minder ini, banyak sekali ilmu yang belum saya tahu. Apalagi dari tahap pembelajaran itu ada 27 poin yang harus dibuat. Jadi gemes aja gitu. Rasanya pengen langsung tatap muka sama Ibu, langsung praktek gitu. Iya, ya. Syukurlah saya bisa bikin gemes Ibu gitu. Iya, betul. Jadi langsung pengen ketemu, pengen langsung praktek. Oke. Nanti di kelas pasca Bunda, kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh, jangan khawatir. Nanti tanya aja di kelas pasca. Terima kasih. Oh, udah 2 ya Bunda ya. Mau nambah 3? Bunda yang 2 apa tadi? Terima kasih. Oke, ini ada bapak-bapak. Mohon maaf, saya bukannya biar adil ya, bunda-bunda. Saya mau melihat bapak-bapak nih. Kami jalan satu nih. Ada Bapak Mardina. Itu bunda juga. Apakah ada bapak yang berkenan untuk berbagi di sini? Sebentar. Oh, tidak ada semua. Langsung off kamera semua ini bagaimana? Baiklah. Baik, saya tengok di sini aja deh. Bunda Jui tuh. Iya. Bu Jui sudah bisa kah? I want to hear your voice loh, Bun. Belum ya. Belum ya, aduh, pakai bahasa isyarat pula itu. Oke. Ya mohon maaf deh, nggak apa-apa, nanti kita teleponan aja. Sebentar, ini ada bapak, ada kelihatan Bapak Kamis. Bapak Kamis, halo, Bapak adakah? Atau hanya laptopnya ini yang nyala? Bapak Kamis, halo. Tidak ada. Baik deh. Saya tidak memaksa. Bapak Kamis tidak berkenan untuk menyampaikan sesuatu nih. Oke. Bapak Sudarisman sudah tadi. Saya sebetulnya pengen ketemu dengan Bapak Sudarisman loh. Bapak bisa itu mungkin di-on-kan kameranya. Oke. Oh, ada Bunda Umi Hani. Halo Bunda, ada yang mau disampaikan? Atau Bunda Eva Susilawati?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Bunda, saya ingin menanyakan, apakah dalam penulisan materi kita harus menggunakan bukan menggunakan kata kerja? Karena saya pernah waktu penulisan materi kita tidak boleh menggunakan kata kerja. Apakah memang seperti itu, Bunda? Sebentar. Ini yang dimaksud sama Bunda Umi yang di RPP ya, Bunda ya? Di mana nih? Bukan yang waktu penulisan materinya, Bunda. Yang paling atas, Bunda apakah ada maksudnya apakah sekarang nge-zoom-nya sedang pakai laptop? Bisa nggak di-share bagian mana yang Bunda maksudkan? Atau nanti di luar kelas Bunda screenshot, kemudian masukkan ke kelas Telegram, kita bisa bahas sedikit. Atau Bunda bisa share screen di sini. Bunda Umi. Atau ada teman-teman yang sudah maksudnya paham maksudnya Bunda Umi di bagian mana yang materi itu. Neng mungkin? Neng, materi? Apa tuh? Dengar tadi apa pertanyaannya? Itu di materi, bagian materi apakah harus apa Bunda tadi? Harus pakai kata kerja atau apa gitu loh, Neng? Iya. Gini aja, Bunda Umi, saya jadi tertarik ini, tertarik untuk ikut mempelajari apa yang Bunda tanyakan nanti tadi itu. Mohon bantuan Bunda ketik ulang, maksudnya Bunda ketik pertanyaannya, Bunda masukkan ke kelas Telegram ya Bunda nih. Boleh minta dibantu Bunda Umi? Halo? Sekarang mainannya Telegram. Oh, iya. Bunda Umi. Sebentar, saya jadi bingung. Gitu ya, jadi nanti saya akan chat Bunda di kelas Telegram. Saya jadi tertarik untuk mendalami apa yang Bunda tanyakan tadi. Semoga nanti saya bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan Bunda tadi. Amin. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Bunda Umi nanti kalau ternyata sudah bisa nulis chat atau bagaimana, bisa langsung saja. Ini ada Bunda Eva Susilowati. Bunda ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan? Bunda Eva? Apa Bunda ada. Bunda Eva nggak ada? Di kolom chat ada pertanyaan. Apa tuh? Oh iya, di kolom chat ya, Neng. Oke, saya masuk ke kolom chat nih. Ada Bunda Tri Oktaviani. Sudah deg-degan Bu, PPG Daljab akan segera dimulai. Semangat. Aman itu. Selama Bapak Ibu yang PPG melakukan secara sesuai dengan jadwal, tidak mendelay tugas, kemudian apa yang diminta oleh mentor, tutor, dosen dikerjakan, aman Bapak Ibu. Kemudian endingnya adalah tes yang terakhir itu, yang tes paling akhir itu penentu. Jangan pernah diremehkan. Banyak teman yang UKIN-nya lulus, tapi nggak lulus di situ. Gitu. Jarang yang UKIN-nya tidak lulus. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, ikuti prosesnya. Oke, kemudian Bunda dari Media Guru RA Sederajat, kalau ditanyain dari RA atau TK saya kok jadi sedih ya, karena saya nggak punya. Nanti saya carikan ya Bunda. Oke, Bu Tri Oktaviani izin live. Hujan turun deras. Saya jadi ingat tuh di sini juga hujan. Oke, Bapak Wawa atau Ibu Wawa ini boleh juga LKPD itu dalam bentuk digital. Betul. Bapak Ibu di dalam chat ada tulisan dari Bunda Wawa. Bunda Wawa bertanya, boleh juga LKPD itu dalam bentuk digital kan Bu? Jawabannya iya, gitu. Boleh banget.
bagi dong pengalamannya Bu tentang digital LKPD yang Ibu biasa gunakan. Bapak Ibu kalau memang serius mau belajar LKPD digital, saya bisa share nanti di kelas pasca. Nanti saya di itu aja ya, dimintain Bu anggaplah ini janji, Bapak Ibu bisa meminta janjinya. Bu, kapan share tentang LKPD digital? Gitu. Nanti saya share. Oke. Oke, Bunda bisa teleponan Bunda. Saya nggak punya nomornya. Ya, nomor saya 0812 6136 7937. Saya tulis di kolom chat. Baik. Terus ini ada dari Bunda Ida Mahdaniar. Assalamualaikum Bunda. Izin mau nanya apakah job sheet termasuk LKPD? Oke. Apakah job sheet termasuk LKPD? Job sheet itu Neng pernah lihat job sheet? Pernah lihat job sheet Neng? Belum, belum. Itu. Oke. Saya jujur aja belum pernah lihat job sheet Bunda karena pengetahuan saya tentang sheet online itu juga terbatas. Kalau memang job sheet yang Bunda sharingkan di sini, tanyakan di sini, bentuknya adalah bisa ada materi dan bisa ada soal di situ. Maksudnya Bunda bisa menuliskan soal-soal, kemudian Bunda bisa menempatkan gambar atau materi di situ. Berarti Bunda bisa menggunakan job sheet sebagai LKPD. Itu saja batasannya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, mana ya? Misalnya Bunda pernah lihat full Telegram yang biasa di-share untuk absennya Bu Mira, itu namanya full Telegram. Jadi misalnya itu kita jadikan alat bantu kita untuk mengajar. Bunda bisa mengetik sesuatu, anak bisa ngeklik, tapi anak tidak bisa menyimpan itu dalam bentuk lembaran dan tidak bisa membuka kapanpun anak mau. Berarti itu tidak bisa digunakan menjadi LKPD. Jadi fungsi dari LKPD adalah entah itu online ataupun bisa jadi hard ya Bapak Ibu ya. Yang penting itu bisa dipegang anak dan bisa dibuka kapanpun anak mau. Misalnya pakai Google Form, itu kalau Bapak Ibu mau itu bisa. Terus berarti nyimpannya berupa link, bisa. Kemudian ada worksheet, live worksheet, itu yang biasa saya pakai. Nanti kalau Bapak Ibu mau belajar, saya bisa ajarkan. Di situ bisa. Jadi di situ bisa masukin gambar, bisa masukin Neng ya, video ya. Ada pertanyaan, nah itu bisa. Jadi intinya untuk LKPD harus ada barang yang bisa dibuka anak sewaktu-waktu dan di dalamnya bisa memasukkan materi dan ada yang bisa Bunda ketik di situ. Jadi anak tahu instruksi Bunda apa. Seperti itu. Itu aja deh untuk pegangan. Bu Jui sudah bisa bersuara? Belum. Say something Bu Jui. Iya, ditambah cantik loh Mbak Ning nih. Oke. Mama. Bapak Ibu ini ceritanya Mbak saya ini. Mentor saya ini. Oke, karena tidak ada suara. Oke. Baik, kemudian dari Bunda Nunung, saya ngajar bahasa Sunda agar kesulitan untuk media pembelajaran buat siswa di mana siswanya itu sama sekali nggak paham Sunda karena bahasa sehari-hari bahasa Betawi. Ngajar bahasa dan mencari media pembelajaran. Kalau saya boleh menjawab, berarti bahasa itu tidak dikuasai oleh anak ya Bunda ya, sama dengan bahasa Inggris sebetulnya. Saat kita mempelajari bahasa Inggris, bahasanya juga anak belum tentu ngerti. Sepertinya kesulitannya sama. Semua model pembelajaran bahasa itu sama. Jadi di sini kalau Bunda mau mengurai kesulitannya,
Bunda saya sarankan untuk cari tahu dulu anak itu kesulitannya di mana. Misalnya dia kesulitan dalam menghafalkan kata-kata bahasa Sunda, berarti Bunda urai di situ. Bagaimana caranya supaya anak bisa menghafalkan kosakata bahasa Sunda, misalnya. Kalau anak kesulitannya adalah menuliskan huruf Sundanya, misalnya ya, karena kalau di Jawa ada hono coroko seperti itu misalnya, berarti Bunda urai di situ cari cara untuk membuat anak tahu bagaimana cara menulis yang benar seperti itu. Nah, kalau ternyata kesulitan yang setelah Bunda analisis ternyata kesulitannya adalah pronounnya atau cara ucapnya, berarti Bunda media yang harus Bunda pilih adalah media audio. Bunda rekam suara Bunda, kemudian minta anak untuk mendengarkan dan mengulang. Jadi di sini jawaban dari saya untuk mengurai permasalahan yang ada di kelas Bunda, satu yang harus Bunda lakukan adalah Bunda analisis dulu atau Bunda temukan dulu sebetulnya masalahnya di mana. Karena ibaratnya dokter, kita mau memberi obat, kalau kita tidak tahu penyakitnya, maka apapun yang kita lakukan yang nggak akan efektif gitu. Jadi Bunda cari tahu dulu sebetulnya kenapa sih kok anak susah sekali belajar bahasa Sunda. Oh ternyata di sini, ya udah berarti Bunda cari obatnya di situ. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bunda Nunung, semoga aja memberi sedikit gambaran sama Bunda, karena sebetulnya sama di bahasa Inggris juga begitu sih. Masalahnya ya seperti itu, ada kosakata, ada bagaimana mengucapkan sama menghafalkan, biasanya begitu. Baik deh, kita lanjutkan. Kenapa Bu Jui senyum-senyum kelihatan loh. Ampun ya deh. Oke deh, itu Neng Yusma ada yang mau disampaikan? Ketawa aja deh. Saya jujur aja seneng nih ada Neng Yusma nemenin deh. Yang mau disampaikan ditunggu di kelas berikutnya. Apa aja? Kelas apa? Oke deh. Baik, saya pribadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya ini termasuk narasumber yang banyak kekurangan nih, tapi kita semua belajar ya Bapak Ibu. Dalam arti saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau Bapak Ibu merasa materinya sepertinya kurang kayak gitu, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mencari tambahan atau bisa melebarkan dari apa yang saya sampaikan dengan searching. Gitu. Jangan sampai lupa bahwa kita punya teknologi canggih di tangan kita. Jadi jangan biarkan narasumber itu menjadi satu-satunya sumber belajar, tapi kita sudah punya teknologi di tangan kita, Bapak Ibu ya. Tetap semangat untuk upgrade diri, Bapak Ibu. Kalau memang ada waktu, silakan untuk sering mampir di kelas-kelas GGDN. Ada Neng Yusma di situ, nanti ketemu terus. Kadang ketemu saya juga. Saya sering juga ada di kelas meskipun saya silent reader gitu, tapi saya suka belajar di situ, Bapak Ibu. Itu deh. Nah, sekarang saya tunggu, kalau memang tidak ada yang mau sharing lagi, saya tutup loh. Oke, ada Bunda Afni juga di sini, ada Bu Zurnita, ada Pak Widoyo di sini, ada Pak Satimin loh, kan bapak-bapak semua saya sebutkan ini. Boleh tanya Bunda? Bu Zurnita, jangan susah-susah ya Bunda ya kalau tanya. Silakan Bunda. Ini memang bukan bertanya ya bertanya. Tanya sama Master. Silakan. Ya, kita balik ke perangkat yang 27 tadi, Bunda. Nah, tadi nyimaknya terputus-putus ini pas ada penyampaian perangkat yang 27 itu sepengetahuan Bunda Master gitu. Master pula. Jangan ketawa, Neng. Bener nih.
Keterkaitannya dengan ini, dengan buku kerja gitu, Bunda. Apakah masih dipakai sampai sekarang buku kerja? Buku kerja kerja 1, 2, 3, 4 itu. Yang komponennya juga 27 itu kalau tidak salah. Buku kerja guru ya, Bun? Ya, tuh Bu Afni, ayo Assalamualaikum, sharing. Bunda. Silakan Nyimak dari lanjut. tadi nyimak, Neng. Jadi menurut Bunda Afni kayak mana tuh yang ditanyakan? Bunda Afni dipancing dulu baru keluarnya. Silakan berbagi Bunda Afni. Ayo lanjut. Ayo Bunda Zur dulu deh. Aku mau dari Bunda Saya bertanya tadi, Bun. Saya bertanya, maksudnya Bunda komponen dulu yang 27 tadi itu masih dimasukkan ke buku kerja atau tidak untuk saat ini gitu. Kalau dulunya kan pakai buku kerja gitu. Kalau nggak dipakai ya saya nggak pakai lagi gitu. Nggak boleh ngambek. Nggak boleh ngambek. Oke. Tentang buku kerja. Sekarang sebetulnya kalau ada pertanyaan itu, tadi itu sudah ada statement saya bahwa sebetulnya saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab iya atau tidak berkenaan dengan hal-hal yang memang sudah biasa kita lakukan. Jadi misalnya nih Bunda Zur menanyakan tentang buku kerja. Nah, buku kerja itu saat Bunda melakukan itu apakah ada misalnya nih, apakah saat pengawas datang atau kepala sekolah datang atau dari dinas mengadakan pengecekan misalnya, apakah masih suka ditanyakan, Bunda? Apakah di dalam akreditasi ada komponen yang menyebutkan bahwa buku kerja itu harus ada di sekolah? Kalau di saya masih, Bun. Nah, masih. Sip. Berarti pertanyaan Bunda secara otomatis sudah terjawab bahwa selama itu masih ada ditanyakan dan masih ada di petunjuk teknis dalam sebuah sekolah, itu diusahakan ada. Saya bilang diusahakan lebih cenderung ada gitu. Karena misalnya akreditasi misalnya kan kita tidak buat saya rasa teman-teman di sini banyak yang sudah akreditasi misalnya dicari sama yang ngetes gitu kan, apa namanya itu, asesor ya, asesornya tanya, pasti kita usahakan untuk ada kan, pasti kita usahakan, kita nggak mau dapat B atau C, pasti kita usahakan ada. Nah, saat kita berusaha mengusahakan apa yang ditanyakan oleh asesor, berarti hal itu penting. Nah, saat kita sadar bahwa hal itu penting, ya seyogyanya kita adakan. Jadi waktu Bunda Zurnita bilang kok sepertinya ada mirip-mirip 27 itu, ya kalau memang di buku kerja ada, ya sudah, berarti ibaratnya dari 27 itu ya memang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Kenapa harus bingung gitu. Jadi Bu Zurnita tetap semangat, kalau memang di buku kerja itu memang sudah tercantum, anggaplah yang 27 itu hanya tambahan referensi di mana ternyata ada 27 dan di buku kerja itu ada, gitu aja. Terima kasih pertanyaannya Bunda. Sekarang malah agak-agak nyerempet sama akreditasi kan, jadi ngeri kan. Gitu. Itu penguatan, maksud saya itu kalau memang Bunda Suti punya referensi lain yang tidak pakai buku kerja kan kita enak juga kasih tahu di sini kan. Nggak berani saya, nanti saya dicubit sama pengawas. Jangan-jangan di sini ada yang pengawas ini. Bahaya. Bu Astuti ini bikin masalah gitu kan. Enggak. Jadi apapun yang saya sampaikan itu referensi aja, tambahan referensi aja. Baik deh, ada yang lain? Terima kasih. Kayak mana Bunda? Aduh, saya ini duduk di bawah makanya agak-agak pegel. Oke deh. Baik Bunda, berarti terima kasih. Ada yang lain lagi? Saya rasa enggak ya Bapak Ibu, sudah sampai 2016. Jadi inilah akhir dari kelas kita. Saya pribadi terima kasih karena Bapak Ibu telah berkenan untuk bergabung dengan kelas pengembangan perangkat pembelajaran. Saya
Astuti ini banyak kekurangan. Saya sharing apa yang saya tahu saja sebetulnya hasil belajar saya. Jika nantinya Bapak Ibu merasa kurang puas, Bapak Ibu bisa tambahi referensi yang saya berikan dengan mencari tahu di buku atau di bahan sumber belajar yang lain, dan Bapak Ibu juga bisa sharing. Yang pasti kita tidak boleh hanya terpaku pada satu hal saja, dikasih tahu A kemudian kita jalan A aja, jangan. Kita harus tetap berpikir outside the box juga, kita harus memperluas wawasan kita. Semoga saja apa yang kita pelajari di kelas ini bermanfaat. Ya, Bapak Ibu, saya pribadi minta maaf kalau saya ada salah. Dan salam sayang dan kangen buat semuanya, khususnya Bunda Jui. Love you deh. Nanti teleponan kita. Kemudian Bunda Zernita yang sudah nemani saya terus. Terima kasih banyak. Neng Yus yang sudah menyisikan waktu ini. Kemudian Bunda Afni dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Itu aja ya Bapak Ibu. Kita nanti bisa lanjutkan di kelas pasca. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah, ada khilaf, dan ada hal-hal yang sebetulnya salah atau terucap tanpa sadar ataupun dengan sadar bahwa itu salah, ya mohon dimaafkan. Semoga nanti kita bisa tetap semangat untuk upgrade diri, kita ikuti yang benar. Apapun yang dikatakan narasumber kalau itu salah, jangan diikuti. Tapi semoga saja Bapak Ibu berkenan untuk terus belajar gitu. Mari kita belajar bersama, karena saya pun juga masih suka belajar. Harus ya Bapak Ibu ya, belajar sampai kita tidak ada umur lagi nanti. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your sharing, Master. Welcome. Masker pula itu.